Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi perkuliahan kita, di mana materi kita hari ini adalah penilaian surat berharga. Oke, kita langsung saja ke penilaian saham preferen. Jadi terkait dengan saham preferen ataupun saham biasa, kita sudah bahas di perkuliahan sebelumnya. Kita sudah membahas terkait dengan instrumen keuangan, di mana dalamnya ada saham dalamnya. Oke, kita langsung lihat terkait dengan penilaian saham preferen. Ya, tentu salah satu ciri dari saham preferen adalah biasanya memberikan dividen yang jumlahnya tetap. Ya, karena pemegang saham preferen ini biasanya pemegang saham terbesar dalam perusahaan. Biasa juga disebut saham istimewa. Untuk melakukan penilaian atau untuk melihat nilai saham dari saham preferen ini, kita bisa menggunakan rumus P0 sama dengan DPS dan dibagi dengan KPS, di mana DPS-nya itu merupakan dividen saham preferen, kemudian KPS-nya merupakan tingkat return yang disyaratkan pada saham preferen ini. Selanjutnya, kita bisa lihat contoh kasusnya. Misalnya perusahaan Samsung memiliki saham preferen dengan dividen yang dibayarkan 1.500 tiap tahunnya per lembar, kemudian tingkat return yang diinginkan oleh investor adalah 14%. Kita bisa menggunakan rumus tadi sehingga kita bisa lihat di 1.500 dibagi dengan tingkat returnnya, maka harga sahamnya tadi atau nilai sahamnya atau nilai sekarang dari saham tersebut adalah 10.714. Oke, saya kira cukup jelas. Kita lanjut. Oke, kita lanjut ke penilaian saham biasa. Pembahasan kita terkait dengan penilaian saham biasa yang pertama adalah saham yang memiliki dividen yang tumbuh secara konstan, di mana ciri perusahaan ini biasanya perusahaan merupakan perusahaan besar dan merupakan perusahaan yang pertumbuhannya cukup stabil. Ini biasanya masuk kategori blue chip atau income stock ataupun growth stock, di mana perusahaan ini dari sisi finansial maupun dari sisi kinerja itu cukup bagus dan kuat. Oke. Bagaimana melakukan penilaian terkait dengan saham biasa yang dividennya bertumbuh secara konstan? Kita bisa lihat, kita bisa menggunakan rumus yang biasa disebut dengan Gordon Model. Mengapa ini dikatakan Gordon Model? Ya, ini nama penemunya yaitu Myron J. Gordon. Kita bisa lihat dari rumusnya, P0 sama dengan D0 sama dengan dikali 1 ditambah G kurang KS kurang G bagi G. Kita bisa lihat di mana P0 nya itu harga sahamnya, selanjutnya nilai dividen terakhir itu D0, nilai dividen terakhir yang dibayarkan atau biasa disebut dividen tahun dasar, selanjutnya G itu tingkat pertumbuhan perusahaan, selanjutnya KS itu tingkat keuntungan yang disyaratkan oleh investor. Oke, kita lanjut. Misalnya, kita lihat contoh kasus dengan menggunakan Gordon Model, kita dapat menghitung harga saham Atmar misalnya. Apabila diketahui dividen terakhir dibayarkan Rp800 per lembar dengan tingkat pertumbuhan perusahaan diperkirakan 10%. Selanjutnya, investor mensyaratkan return sebesar 16%. Ya, berapa harga saham perusahaan tersebut? Ya, dengan menggunakan rumus tadi kita bisa menghitungnya. Kita bisa lihat, kita bisa menghitung menggunakan kalkulator ataupun bisa menggunakan Microsoft Excel. Kita bisa lihat di sini dengan menggunakan rumus tadi, kita masukkan angka-angka yang ada pada soalnya. Kita lihat tadi dividen terakhir yang dibayarkan adalah Rp800, kemudian G-nya itu tingkat
pertumbuhan 10%, dan KS-nya itu return yang disyaratkan oleh investor 16%. Oke, kita langsung hitung saja menggunakan Excel. Kita masukkan angkanya tadi 800 dikali 1 ditambah G-nya tadi 10%. 1, G-nya 10%. Selanjutnya kita bagi KS return yang disyaratkan 16% dikurangi dengan G-nya 10%. Langsung kita lihat di mana hasilnya 14.667 dibulatkan. Oke, saya kira jelas. Cukup sekian untuk slide ini.